Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Di sebuah sudut pasar tradisional Tegal, berdiri sebuah warung makan sederhana milik seorang wanita parubaya bernama Bu Sarmina. Bangunannya tak mencolok, hanya berdinding kayu dengan atap seng yang mulai berkarat. Tapi jangan salah, setiap hari warung itu selalu dipadati pelanggan dari pagi hingga larut malam. Bahkan saat hujan deras atau saat warung lain sepi, warung Bu Sarmina tetap ramai bak lautan manusia. Orang-orang menyebutnya sebagai warung paling laris se-Tegal. Bu Sarmina dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan rajin bersedekah. Ia tinggal di rumah kecil di belakang warung bersama anak semata wayangnya, Dito, yang masih SMA. Suaminya telah meninggal sejak 5 tahun lalu karena sakit liver. Sejak itulah, Bu Sarmina banting tulang membesarkan warung dan menghidupi anaknya sendirian. "Bu, saya beli nasi goreng 1 dibungkus, tambahin sambalnya ya, yang banyak," ujar seorang pelanggan. "Siap mas, tunggu sebentar ya," sahut Bu Sarmina sambil tersenyum. Tangannya lincah menggoreng nasi dengan gerakan seperti seorang ahli kuliner. Meski masakan Bu Sarmina sederhana, nasi goreng, ayam goreng, sambal terasi, sayur asem, dan tempe orek, namun rasanya selalu bikin kerigit. Banyak orang berkata bahwa nasi goreng Bu Sarmina punya cita rasa yang tidak bisa dijelaskan. Pedas, gurih, dan ada aroma wangi khas yang tak bisa ditemukan di warung manapun. Tak sedikit orang yang penasaran, termasuk Pak Darto, seorang pensiunan guru yang rumahnya persis di seberang warung Bu Sarmina. Sejak istrinya meninggal, Pak Darto sering memperhatikan aktivitas warung itu dari balik jendela. Aneh ya, masak bisa seramai itu tiap hari. Apa jangan-jangan pakai penglaris? Gumamnya pada diri sendiri sambil menyeruput teh hangat. Kecurigaan Pak Darto makin menguat ketika suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara aneh dari arah warung Bu Sarmina. Suara dentingan wajan dan pisau, padahal warung seharusnya sudah tutup sejak pukul 9 malam. Dengan rasa penasaran, Pak Darto mengintip dari jendela. Dari balik remangan cahaya lampu dapur warung, ia melihat sosok Bu Sarmina berdiri di depan kuali besar sambil komat kemit membaca sesuatu. Di belakangnya, bayangan hitam tinggi besar meliang-liang di langit-langit warung. Mata Pak Darto membelalak. Astagfirullah, itu bukan manusia. Namun saat Pak Darto mengucek matanya dan menatap kembali, warung itu tampak biasa saja. Jalap, sepi, dan tak ada siapapun. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya pada warga sekitar. Namun jawaban mereka justru mengejutkan. "Pak Darto, jangan aneh-aneh. Bu Sarmina itu orang baik, suka nyumbang ke masjid, sering bantu tetangga," ujar Bu Rini, pemilik toko kelontong sebelah warung. "Iya Pak, jangan nuduh macam-macam. Warung nih ramai ya karena rejeki. Namanya juga kerja keras," tambah Pak Mardi, tukang parkir pasar. Pak Darto diam, tapi hatinya tak bisa tenang. Terlalu banyak keanehan di balik keramahan Bu Sarmina dan lezatnya masakannya. Dan rasa penasaran itu makin dalam ketika ia mendengar kabar bahwa salah satu karyawan warung Bu Sarmina, seorang gadis muda bernama Reni, tiba-tiba menghilang sejak seminggu lalu. Aneh, Reni tuh rajin, nggak pernah bolos. Katanya sih pulang kampung, tapi nggak ada kabar. HP-nya juga mati, kata dia. Pegawai lain di warung itu, Pak Darto, pun mulai menulis semua kejanggalan itu di buku catatannya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan entah kenapa, setiap ia menatap wajah Bu Sarmina, senyumnya kini tak lagi terasa tulus, tapi menyimpan sesuatu yang mengerikan. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota Tegal, petir menyambar. Sesekali, menerangi langit yang kelabu. Dari dalam rumahnya, Pak Darto menatap warung Bu Sarmina yang masih menyala terang. Ia tahu, di balik wangi masakan dan senyum ramah Bu Sarmina, ada rahasia kelam yang akan segera terbongkar. Hujan masih belum reda malam itu, deras dan mengguyur tanpa henti, seperti ingin membersihkan kota Tegal dari sesuatu yang kotor. Di dalam rumah sederhananya, Pak Darto duduk termenung di kursi rotan. Secangkir kopi di meja mulai dingin, namun pikirannya justru semakin panas oleh kecurigaan yang kian menumpuk. Nama Reni terus terngiang di kepalanya, gadis muda yang dulu tiap pagi tersenyum sambil menyapu halaman warung Bu Sarmina, kini hilang tanpa jejak. Tak ada kabar, tak ada permisi, hanya lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Pak Darto memutuskan
untuk menyelidiki sendiri. Ia berangkat pagi-pagi sekali menuju rumah kontrakan tempat Reni tinggal. Letaknya hanya 3 gang dari pasar. Namun ketika sampai di sana, rumah itu sudah kosong. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Iya pak, si Reni udah seminggu nggak kelihatan. Katanya pulang kampung. Tapi saya sempat curiga. Malam sebelum dia hilang, saya lihat dia nangis-nangis di pojokan warung Bu Sarmina. Bisik Ibu Narti, tetangga sebelah kontrakan. Pak Darto mengangguk. Ibu lihat jam berapa? Jam 11-an malam. Harusnya pulang, tapi dia masih di warung. Wajahnya pucat, kayak habis lihat setan. Mendengar itu, bulu kuduk Pak Darto meremang. Ia mulai yakin ada yang tidak beres di balik dinding warung makan Bu Sarmina. Sore harinya, Pak Darto mencoba makan di sana. Ia duduk di bangku dekat dapur, tempat yang bisa mengamati aktivitas pegawai dan jerogerik Bu Sarmina. Saat itu, suasana warung seperti biasa, ramai, penuh obrolan riang dan aroma makanan yang menggoda. Namun ketika mata Pak Darto mengarah ke dapur, ia melihat sesuatu yang mengusik logikanya. Di atas kompor besar, Bu Sarmina sedang memasak gulai. Tapi yang membuat Pak Darto kaget, ia melihat sekelebat kain putih menggantung di atas kuali. Seperti potongan daster. Pak Darto berdiri, mencoba lebih dekat. Tapi Bu Sarmina tiba-tiba menoleh dan tersenyum lebar. "Loh Pak Darto, jarang-jarang mampir. Cobain gulai saya. Lagi enak-enaknya, nih," ujarnya ramah. Pak Darto gugup. Iya Bu, penasaran aja." Tak lama, seorang gadis muda yang baru tampak bekerja di sana menyodorkan sepiring gulai. Namun saat Pak Darto mengaduk gulai tersebut, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Potongan kuku manusia, utuh dan masih berwarna merah muda. Tangannya gemetar, nafasnya sesak, tapi ia menahan diri untuk tidak menjerit. Ia pura-pura batuk, lalu meninggalkan warung dengan alasan mendadak sakit perut. Namun dalam hati, ia bersumpah akan menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik warung itu. Malamnya, Pak Darto menyusun catatan dengan rapi. Ia menuliskan, Reni hilang tanpa kabar. Sering terdengar suara aneh, malam-malam. Ada bayangan hitam di dapur kuku manusia dalam gulai. Warung selalu ramai, tak wajar karyawan sering berganti saat sedang mencatat. Terdengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Pak Darto melirik jam dinding. Jam 11 malam. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Dengan hati-hati ia membuka pintu. Tapi tak ada siapapun. Hanya terpampang selembar kertas yang tertempel di pintu dengan paku kecil. Di kertas itu tertulis dengan tinta merah. Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu sebelum kamu jadi sajian berikutnya. Tangan Pak Darto bergetar. Ia tahu kini ia sedang diawasi. Dan saat ia menutup pintu, terdengar bisikan dari arah jendela. "Pak Darto, tolong aku." Suaranya lirih, seperti suara Reni. Suara dari dunia yang mungkin tak lagi milik manusia. Pagi-pagi benar, udara tegal masih dingin berembun. Namun dada Pak Darto sudah terasa panas. Malam tadi ia tak bisa tidur. Suara bisikan dari jendela, ancaman yang ditempel di pintu, dan kenangan akan kuku manusia dalam gulai itu terus berputar. Dalam benaknya, ia tahu dirinya sekarang telah masuk terlalu jauh. Tapi, entah mengapa, rasa takut itu justru membuatnya semakin ingin tahu. Pak Darto pun bertekad. Ia harus melihat dapur warung Bu Sarmina dengan mata kepala sendiri. Bukan dari bayangan di kejauhan, bukan dari cerita orang, tapi langsung dari dalam. Namun ia sadar, tak mudah masuk ke dapur seorang diri tanpa diundang maka sahur itu. Ia pura-pura menawarkan bantuan ke Bu Sarmina. "Bu, saya ini udah pensiun. Bosan di rumah. Kalau ibu butuh bantuan buat angkut bahan atau beresin barang, saya siap bantu." "Loh?" Bu Sarmina menatap Pak Darto dengan senyum tipis, tapi ada kilat aneh di matanya. "Pak Darto, baik banget, tapi saya nggak enak masa saya suruh-suruh Bapak." Pak Darto tersenyum kaku. "Daripada nganggur, Bu." Akhirnya, Bu Sarmina mengangguk. "Kalau begitu, besok pagi-pagi bantuin angkat karung beras aja ya, dari mobil ke dapur. Tapi kuma itu, jangan masuk terlalu dalam. Dapur saya banyak alat-alat tajam, bahaya." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Pak Darto merinding. Tapi ia mengangguk setuju. Keesokan paginya sesuai janji, Pak Darto datang pukul 5 pagi. Warung masih tutup, hanya satu lampu kecil menyala di belakang. Dari kejauhan terdengar suara orang berbicara lirih, seperti sedang berzikir. Tapi jika didengarkan baik-baik, kata-katanya bukan bahasa Arab, bukan juga bahasa Jawa. Lidah Pak Darto tak mengenalinya. Begitu masuk ke area belakang warung, ia membantu menurunkan karung-karung beras dari mobil pick-up. Bu Sarmina menyambutnya dengan senyum manis. "Taruh aja karungnya dekat pintu dapur ya Pak.
"Jangan masuk, ada kuali besar. Takut Bapak kesandung." Namun saat Pak Darto meletakkan karung terakhir, pintu dapur terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat kuali besar berwarna hitam legam, penuh jelaga, dikelilingi tali merah dan dupa yang masih mengepul. Tergantung sesuatu yang tampak seperti kulit manusia kering, tapi hanya sekejap, karena Bu Sarmina langsung menutup pintu. Keras-keras. "Brok!" Pak Darto tersentak. Bu Sarmina berdiri di depannya. Wajahnya masih tersenyum, tapi senyumnya kali ini kosong. Matanya menatap tajam. "Pak Darto, sudah cukup bantuannya. Terima kasih ya, tapi mulai besok, biar anak buah saya saja yang angkut beras." Pak Darto paham. Ia diusir secara halus, tapi ia juga tahu kecurigaannya terbukti. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik dapur itu. Malam hari Pak Darto kembali menulis di buku catatannya. Kuali besar berwarna hitam, ada dupa, ada kain merah, seperti tempat ritual. Bu Sarmina tidak ingin ada orang lain mendekat ke sana. Apakah itu pusat dari pesugihan? Tak lama kemudian, telepon rumahnya berdering. "Halo?" Tak ada suara. "Halo, siapa ini?" Masih sunyi. Tapi kemudian terdengar suara bisikan. "Kuali itu tempat roh ditumbalkan. Jangan dekati, atau kamu gantian." Klik. Telepon mati. Pak Darto terpaku. Nadanya jelas suara perempuan muda. Seperti Reni, ia sudah tidak bisa diam lagi. Maka malam itu juga, ia mengendap-endap keluar rumah, menyelinap ke belakang warung Bu Sarmina. Ia tahu warung sudah tutup. Jam 9. Ia membawa senter kecil, kain hitam untuk menyamarkan wajah, dan secarik doa yang ia tulis dari ajaran guru ngajinya dulu di belakang warung. Jam 11 malam, angin dingin berdesir. Warung tampak gelap, tapi samar-samar dari balik celah. Kayu dapur, ada cahaya merah menyala, aroma dupa bercampur amis darah tercium kuat. Pak Darto mendekat, merangkak di bawah jendela belakang. Dari celah sempit, ia melihat Bu Sarmina tidak sendiri. Di dalam dapur, Bu Sarmina sedang duduk bersila, menghadap kuali besar yang kini menyala api biru. Di sekelilingnya, 4 lilin merah menyala, dan sosok hitam besar berdiri di belakangnya. Tubuh makhluk itu tinggi, berkulit hitam kelam, matanya menyala merah, dan lidahnya panjang menjulur sampai ke lantai. Ia menjilat-jilat uap dari dalam kuali, seperti mencicipi aroma masakan, atau aroma darah. Bu Sarmina berkata pelan, tapi tegas, "Ini persembahan terakhir bulan ini. Dagingnya belum cukup, tapi aku akan cari yang baru." Makhluk itu mengangguk. Kemudian dari dalam kuali, muncul tangan manusia yang terangkat pelan, seperti meminta pertolongan. Pak Darto menahan napas hampir muntah. Ia mundur perlahan, lalu berlari sekuat tenaga pulang ke rumah. Dadanya sesak, kakinya gemetar, namun begitu ia masuk rumah dan mengunci pintu, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam. Dalam gelap, suara bisikan itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Pak Darto, kamu sudah lihat, sekarang giliranmu." Setelah kejadian mengerikan di balik dapur warung Bu Sarmina, malam Pak Darto tak pernah lagi tenang. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur, dan setiap suara kecil di rumah membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ya, yakin benar, kuali hitam yang ia lihat malam itu bukan sekadar alat masak. Itu adalah wadah pesugihan, tempat ritual gelap yang memakan tumbal manusia. Dan suara-suara aneh yang terus datang malam-malam, kini bukan hanya bisikan, tapi senyap. Semakin dekat, pukul 2 dini hari Pak Darto terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh gemetar. Siapa yang datang selarut ini? Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah pintu sambil menempelkan telinga ke kayu. Diam, namun saat ia hendak berbalik, terdengar suara tangisan perempuan dari luar. "Pak Darto, buka pintunya." Suara itu lirih, namun jelas. Suara yang sangat ia kenal. Suara Reni. Pak Darto terguncang. Ia tahu Reni sudah lama menghilang. Ia tahu mustahil suara itu datang dari manusia. Tapi rasa penasaran dan rasa bersalah membuat tangannya bergerak membuka pintu. Dan di sanalah Reni berdiri. Wajahnya pucat pasi. Bajunya lusuh penuh noda darah. Matanya kosong dan mulutnya setengah terbuka. "Pak Darto," gumamnya, "tolong bebaskan aku. Mereka menyiksaku." Dalam kuali itu, tubuhku sudah hancur, tapi jiwaku belum tenang. Pak Darto menahan napas. Tak tahu harus berbuat apa. Keringat dingin membasahi punggungnya. Apa yang bisa saya lakukan, Ren?" Rena menandok, lalu menunjuk ke arah warung Bu Sarmina. Tempat itu, sebelum Bu Sarmina menumbalkan orang berikutnya. Tiba-tiba,
Tubuh Reni bergetar keras. Wajahnya berubah menjadi rusak, kulitnya mengelupas. Matanya berdarah, dan rahangnya terbelah menjerit ke langit. Ark! Pak Darto jatuh terduduk, dan dalam sekejap, sosok Reni menghilang, lenyap seperti kabut. Esok paginya Pak Darto tak bisa lagi berdiam diri. Ia pergi ke rumah Pak Ustaz Rohim, tokoh agama di kampungnya. Ayai Mansur, semua hal aneh yang ia alami dari hilangnya Reni, kuali pesugihan, makhluk hitam besar, hingga roh Reni yang muncul tengah malam. Awalnya Pak Ustaz tak percaya, tapi begitu Pak Darto menunjukkan catatannya, termasuk sketsa kuali dan deskripsi ritual yang dilihatnya, wajah Pak Ustaz berubah tegang. Pak Darto, yang panjenengan lihat itu adalah bentuk dari perjanjian pesugihan jenis bubuh darah. Itu ilmu hitam kuno dari daerah pesisir utara. Pelakunya menumbalkan manusia dan memasaknya dalam kuali khusus agar dagangan laris. Arwah korbannya tidak akan pernah tenang. Mereka terikat selamanya ke dalam kuali. Pak Darto tercekat. Jadi Reni benar-benar sudah mati. Pak Ustaz menunduk. Jiwanya masih ada, tapi tubuhnya sudah jadi persembahan. Malam harinya, puncak teror menjelang tengah malam. Suasana di sekitar rumah Pak Darto kembali mencekam. Lampu-lampu padam satu persatu, angin bertiup kencang, dan aroma amis menyeruak dari jendela. Pak Darto sedang membaca doa yang diajarkan Pak Ustaz ketika terdengar suara cekikikan wanita di dalam rumahnya. Hihehe Pak Darto, sudah tahu terlalu banyak, sekarang gantian. Seketika, pintu dapur terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar makhluk tinggi besar sama seperti yang ia lihat di warung Bu Sarmina. Mata merahnya menatap Pak Darto. Dengin Kijo, dari mulutnya menjulur lidah panjang, meneteskan darah. Namun sebelum makhluk itu mendekat, dari langit-langit rumah muncul api biru kecil yang membentuk lingkaran pelindung. Itu adalah doa-doa yang ditulis Pak Ustadz dan ditempel di seluruh dinding rumah. Makhluk itu meraung dan terbakar sebagian tubuhnya, lalu melarikan diri keluar rumah, menuju warung Bu Sarmina. Pak Darto sadar, makhluk itu tidak bisa membunuhnya selama ia terlindung oleh doa. Tapi, warung Bu Sarmina adalah pusat kekuatan makhluk itu. Ia tahu, jika ingin mengakhiri semua ini, ia harus menghancurkan kuali pesugihan itu. Akhir Bapak Darto berdiri di depan jendela, menatap warung Bu Sarmina yang terlihat sunyi tapi menyimpan kegelapan. Di dalamnya, ia tahu ada Roro yang tersiksa, dan satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ini adalah dengan mempertaruhkan nyawa. Malam itu, angin bertiup dingin menusuk tulang. Langit tegal menggantung gelap tanpa bulan, seolah ikut bungkam menyaksikan rencana nekat yang akan dilakukan seorang lelaki tua bernama Pak Darto. Tubuhnya memang renta, tapi tekadnya kini membara. Dengan satu tas kecil berisi air doa, kain kafan, dan secarik jimat dari Pak Ustaz Rohim, Pak Darto melangkah menyusuri jalanan sempit di belakang pasar. Tujuannya satu, menghancurkan kuali pesugihan di warung Bu Sarmina. Ia tahu, ini bukan tugas ringan. Ia bukan pahlawan, bukan dukun, bukan pendekar. Ia hanya seorang pensiunan guru yang terlalu peduli pada kebenaran. Tapi malam ini, ia siap. Pukul 12,3 malam Pak Darto tiba di belakang warung Bu Sarmina. Seperti biasa, warung tampak gelap dari luar, namun celah kecil di dapur memancarkan cahaya merah samar. Aroma anyir menusuk hidungnya. Bukan bau masakan ini, bau daging busuk yang menyatu dengan kemenyan dan darah. Ia membuka kunci gembok pintu belakang dengan hati-hati. Pak Ustaz rupanya punya kunci duplikat yang diberikan diam-diam oleh mantan pekerja warung yang sudah tobat. Begitu pintu terbuka, udara di dalam dapur terasa berat dan panas, seolah ia memasuki perut neraka. Api biru menyala dari bawah kuali besar berwarna hitam. Di sekeliling kuali, ada banyak botol kecil berisi cairan merah, rambut manusia potonggan kuku, dan mata ayam berjejer di atas meja. Pak Darto melangkah pelan, jantungnya berdentam keras. Tapi ia tahu waktunya terbatas. Ia menyiapkan air doa dan kain kafan untuk membungkus kuali. Tapi saat ia hendak memercikan air ke dalam kuali, "Mau apa kamu di sini?" Suara Bu Sarmina menggelegar dari balik lorong dapur. Sosoknya muncul, wajahnya penuh amarah. Tapi matanya bukan mata manusia. Hitam legam, tanpa bola mata, dan berkilau seperti kaca. "Pak Darto, kenapa kamu ikut campur? Ini bukan urusanmu." Pak Darto gemitar, tapi tak mundur. "Sudah cukup Bu Sarmina, sudah cukup tumbal yang kamu korbankan. Reni, anak-anak muda, mereka tidak pantas mati untuk warungmu." Bu Sarmina tertawa melengking. "Mereka semua memberiku hidup. Aku dulu miskin, ditertawakan, dihina. Sekarang semua tunduk padaku. Dan kamu
hanya lelaki tua usil. Tiba-tiba, dari kuali itu, makhluk tinggi hitam muncul kembali. Wujudnya kini lebih jelas, bertanduk, berjari panjang seperti cakar, dan tubuhnya berlapis sisik hitam pekat. Lidahnya terjulur panjang, melilit ke udara. Makhluk itu mengaum, dan suara jeritan dari dalam kuali terdengar menyusul. Jeritan Reni, jeritan para tumbal, jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa. Pak Darto menutup telinganya, tapi kemudian ia menggenggam botol air doa dan memercikannya ke arah kuali. Uap putih mengepul. Makhluk hitam itu meraung keras, tubuhnya terbakar sebagian. Tidak, teriak Bu Sarmina. Matanya memerah. Ia menyerang Pak Darto dengan pisau tajam. Pak Darto menunduk, lalu melempar kain kafan ke atas kuali. Api biru menyala besar. Kuali itu bergetar hebat, seperti akan meledak. Makhluk hitam berteriak, "Sarmina jiwamu, Pelem Kuko." Bu Sarmina berhenti bergerak. Matanya mendelik, tubuhnya terguncang hebat. Tiba-tiba makhluk itu menariknya dengan lidah panjangnya, menceburkannya ke dalam kuali. "Burr." Teriakan Bu Sarmina menggema hingga keluar warung. Api dari kuali menyembur tinggi ke langit-langit dapur, memecahkan lampu, membakar meja dan dinding kayu. Pak Darto terhempas ke belakang. Kepalanya terbentur meja dan gelap. Beberapa jam kemudian api sudah padam. Warga dan petugas pemadam kebakaran berdatangan. Mereka hanya menemukan sisa bangunan hangus. Kuali hitam telah meleleh menjadi besi cair. Tak ada jejak Bu Sarmina, Pak. Darto ditemukan oleh warga, pingsan tapi masih hidup. Saat ia siuman di puskesmas, Pak Ustadz Rohim menemuinya. Semua sudah selesai, Pak Darto. Kuali itu hancur, tumbalnya bebas. Pak Darto mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Aku melihat mereka, Ustadz. Reni dan yang lainnya." Mereka tersenyum sebelum lenyap bersama api. Pak Ustaz menepuk bahunya. Namun malam itu, ketika semua telah tenang dan warung itu telah rata dengan tanah, seorang anak kecil terlihat berdiri di bekas dapur, memeluk boneka lusuh. Ia menatap ke arah jalan, tersenyum pelan, lalu menghilang. 3 hari telah berlalu sejak warung makan Bu Sarmina terbakar dan kuali kutukan itu hancur bersama tubuh pemiliknya. Kota Tegal perlahan kembali tenang. Warga hanya membicarakan kejadian itu sekilas, menyebutnya sebagai kecelakaan akibat tabung gas atau kelalaian memasak. Tapi hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya, termasuk Pak Darto dan Pak Ustaz Rohim. Meski warung itu sudah rata dengan tanah, namun hawa dingin dan aroma amis kadang masih terasa lewat hembusan angin. Malam hari, beberapa warga yang lewat bekas warung itu mengaku mendengar bisikan lirih dan suara langkah kaki kecil. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri, mematung di lokasi bekas dapur. Namun kengerian itu tak membuat semua orang takut, karena di balik reruntuhan tragedi, masih ada yang melihat kesempatan pagi itu. Di Kelurahan Tegal Sari, seorang wanita muda bernama Indah, 30 tahun, mendatangi kelurahan sambil membawa map berisi dokumen warisan. Ia mengenakan kerudung merah dan kacamata hitam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Permisi Pak, saya Indah Kartika, keponakan almarhumah Bu Sarmina. Saya datang untuk mengurus surat balik nama tanah warung beliau." Petugas kelurahan yang tak tahu manahu langsung menyambut hangat. "Oh iya, benar. Warung yang terbakar itu ya? Kasihan ya Bu Sarmina. Warungnya laris. Tapi nasib berkata lain. Baik. Mari kita proses." Tanpa banyak tanya, proses berjalan cepat. Dan hanya dalam waktu seminggu, tanah bekas warung itu resmi menjadi milik Indah. Pak Darto curiga saat mendengar kabar bahwa warung Bu Sarmina akan dibuka kembali oleh keponakannya. Hati Pak Darto langsung tak tenang. Ia duduk berdua bersama Pak Ustadz Rohim di serambi masjid sambil menghembuskan napas berat. "Ustadz, saya nggak yakin semua udah selesai. Saya dengar keponakan Bu Sarmina mau bangun warung lagi di tempat itu." Pak Ustadz menunduk, lalu berkata lirih, "Saya juga dengar, dan saya merasa ada yang belum selesai. Karena malam tadi, saya mimpi buruk. Saya melihat Bu Sarmina, tapi tubuhnya sudah terbakar. Ia memeluk perempuan muda dan membisikkan sesuatu ke telinganya." Pak Darto menggigit bibir. Jangan-jangan pesugihan itu belum berakhir. Pembangunan warung baru 2 minggu kemudian, tanah bekas warung Bu Sarmina berdiri bangunan baru. Kini terlihat lebih modern. Indah memberi nama baru, Warung Nasi Rasa Lestari. Namun warga sekitar menyadari sesuatu yang aneh. Konsep warungnya sama persis seperti dulu, mulai dari susunan meja, posisi dapur, bahkan kuali besarnya pun menyerupai yang lama, yang membuat bulu kuduk merinding.
Indah tidak pernah terlihat belanja ke pasar. Tak ada truk logistik datang, tak ada aktivitas pengolahan bahan, tapi warungnya selalu buka tepat jam 10 pagi dan langsung ramai. Dan menu andalannya sama, nasi goreng, ayam goreng, sambal pedas khas. Aromanya menggoda, rasanya luar biasa. Orang mulai datang dari luar kota. Media sosial mulai membicarakannya. Warung itu kembali hidup, namun kematian juga mulai kembali. Korban pertama seorang pedagang mie ayam bernama Pak Jo, yang warungnya persis di seberang warung Indah, ditemukan meninggal dunia di dalam gerobaknya. Matanya melotot dan lidahnya menjulur panjang. Di tangannya tergenggam bungkus nasi goreng dari warung Rasa Lestari. Polisi menyebutnya serangan jantung. Namun malam setelah kematian itu, warga sekitar mendengar suara gaduh dari arah dapur warung. Seorang pemuda yang nekat merekam warung dari kejauhan mengaku melihat sosok makhluk hitam besar berdiri di dekat kuali, sama seperti yang pernah Pak Darto lihat. Video itu sempat viral semalam, tapi hilang entah kemana keesokan paginya. Pak Darto bertindak lagi mendengar kabar itu. Pak Darto mendatangi langsung warung milik Indah. Ia berpura-pura sebagai pembeli, meski tubuhnya gemetar. Saat Indah menyapanya dengan ramah, ia bisa merasakan aura dingin yang sama seperti Bu Sarmina dulu. "Pak, pesan apa?" "Nasi goreng sambal spesial." "Ya." Pak Darto menatap mata Indah. Dalam sekejap, ia melihat bayangan Bu Sarmina berdiri di belakang. Keponakannya tersenyum, tubuhnya gosong, tapi matanya bersinar merah. Pak Darto berdiri tanpa bicara, lalu pergi. Malam itu, ia kembali menemui Pak Ustadz. "Ustadz, pesugihannya bukan warungnya, tapi darahnya." Pak Ustadz mengangguk pelan. Pesugihan itu diwariskan, bukan hanya lewat kuali, tapi lewat daging dan keturunan. Selama masih ada darah Bu Sarmina yang hidup, perjanjiannya tetap berlaku. Pak Darto dan Pak Ustadz kini sadar, perlawanan belum selesai. Mereka harus menghentikan warung baru itu, sebelum makin banyak nyawa yang jadi tumbal. Dan malam itu, ketika Pak Darto kembali ke rumah, di meja makannya sudah ada sepiring nasi goreng hangat, dengan catatan kecil, bertuliskan, "Untuk Pak Darto, dari warung Rasa Lestari." Malam itu, Pak Darto duduk terpaku menatap sepiring nasi goreng yang entah bagaimana bisa muncul di atas meja makannya. Aromanya begitu menggoda. Harum rempahnya seperti menari-nari menusuk hidung. Tapi Pak Darto tahu betul, di balik aroma itu, tersembunyi sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Perlahan, tangannya meraih catatan kecil di samping piring itu untuk Pak Darto. "Dari warung Rasa Lestari, selamat makan." Tulisan tangannya halus, rapi dan sangat dikenal. Bukan Indah, tapi tulisan Bu Sarmina. Pak Darto langsung bangkit, tubuhnya bergetar. Ia buru-buru membawa piring itu keluar rumah dan menguburnya di bawah pohon kamboja di belakang rumah. Setelah itu, ia bersuci dan duduk lama di ruang tengah, membaca doa dengan suara pelan. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Broken Beast, jadi baru saja dimulai. Esok pagi Pak Darto kembali menemui Pak Ustadz Rohim di dalam ruangan sempit beralas tikar. Keduanya duduk bersila, dikelilingi kitab-kitab tua dan dupa pelindung yang menyala di sudut ruangan. "Ustadz," kata Pak Darto, pelan, "saya yakin sekarang pesugihan itu sudah masuk ke tubuh Indah, tapi bukan karena ia mencari kekayaan, melainkan karena dia memang pewarisnya. Darahnya sudah ditentukan." Pak Ustadz mengangguk. Pesugihan jenis ini disebut warisan belulang. Ilmu hitam yang menurun melalui garis darah selama keturunan pelaku masih hidup dan bersedia meneruskan. Perjanjian, iblis penjaga pesugihan akan terus menyuplai kekayaan dengan tumbal manusia. Pak Darto menelan ludah. Jadi kuali yang sekarang bukan lagi kuali tua yang dulu, tapi kuali baru dengan roh yang sama? "Benar," jawab Pak Ustadz. "Dan Indah mungkin sudah menyerahkan tumbal pertama." Pak Darto terdiam. Ia memikirkan Pak Jo, penjual mie ayam yang ditemukan mati setelah makan di warung Indah. Apakah itu tumbal pertama? Lalu siapa korban berikutnya? Hari, warung Rasa Lestari Indah berdiri di dapur warungnya. Ia memandangi kuali besar yang baru ia beli sebulan lalu dari tukang besi tua di pelosok desa. Kuali itu terlihat biasa, tapi semenjak ia memakainya, masakannya menjadi lebih lezat dari sebelumnya. Ia merasa lebih kuat, lebih hidup, dan lebih disukai orang-orang. Namun malam tadi, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Bu Sarmina muncul dalam keadaan tubuh gosong, mata merah menyala, dan berkata dengan suara yang menggema, "Terima kasih Indah, sudah meneruskan perjanjianku. Sekarang giliranmu menjaga dapur ini."
Jangan biarkan kuali itu kosong, atau kau sendiri yang akan masuk ke dalamnya. Indah terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tapi anehnya, hatinya tak takut. Malah, ia merasa bangga. Seolah ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya dan berkata, "Kamu adalah penerus kekuatan." Sementara itu, di rumah Pak Darto menerima kunjungan dari seorang pria tua renta bernama Pak Sukir, mantan mandor bangunan yang dulu membangun warung Bu Sarmina pertama kali. "Pak Darto," katanya dengan suara gemetar, "saya dulu tahu, waktu Bu Sarmina bangun warung, dia bawa batu besar dari tengah sawah. Batu itu ditanam di bawah lantai dapur. Kata orang-orang, batu itu tempat makhluk pesugihannya muncul." Pak Darto menyipitkan mata. "Batu? Batu apa maksudnya?" Warnanya hitam legit, permukaannya hangat kalau disentuh. Bahkan di tengah malam, dan setiap malam Jumat Kliwon, suara rintihan keluar dari bawahnya. Pak Darto mencatat semuanya. Ia sadar, jika batu itu masih ada dan ditanam di warung baru milik Indah, maka makhluk pesugihan itu belum sepenuhnya terputus dari dunia ini. Malam hari, Pak Darto bertindak lagi dengan hati-hati. Pak Darto menyelinap ke area belakang warung rasa Lestari. Ia membawa cangkul kecil sebital R2 dan lampu senter. Kali ini ia tak akan masuk ke dapur, tapi ingin melihat langsung di balik bangunan apakah ada batu warisan pesugihan yang tertanam. Namun saat ia mengendap di belakang dapur, tiba-tiba lampu menyala terang. "Sedang apa, Pak Darto?" Suara Indah menggema dari ambang pintu dapur. Pak Darto berdiri tegak, menahan ketakutan. Saya hanya lewat." Indah melangkah mendekat. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. "Apa Bapak masih belum puas mencampuri urusan keluarga kami? Kamu tahu apa yang terjadi sama Bu Sarmina?" Indah tersenyum kecil. "Tahu, tapi beda dengan yang Bapak tahu. Tante saya bukan korban. Dia pahlawan bagi kami. Kami dulu miskin. Sekarang saya punya segalanya. Dan saya akan biarkan siapapun mengganggu warung ini." Lalu Indah mendekatkan wajahnya, berbisik di telinga Pak Darto. "Dan satu lagi, Pak Jo bukan korban pertama, tapi yang ketiga." Pak Darto membelalak, tapi sebelum ia bisa bicara, Indah sudah masuk ke dalam dan menutup pintu keras-keras. "Bro," Pak Darto pulang dengan wajah muram. Ia tahu, kekuatan yang dulu telah ia hadapi, kini kembali dalam bentuk yang lebih muda, lebih modern, dan lebih licik. Dan di dapur warung itu, kuali besar menyala. Dari dalamnya terdengar suara lirih. Tumbal berikutnya sudah dekat. Langit tegal sore itu mendung berat. Awan-awan kelabu bergelantung rendah, seolah ikut menyaksikan perang tak kasat mata yang tengah berkecamuk di antara warung makanan dan jiwa-jiwa yang tergadai. Di sebuah rumah sederhana di sudut kampung, Pak Darto duduk bersama Pak Ustaz Rohim. Wajah mereka serius, mata mereka penuh tekad. "Kita tidak bisa menunggu lagi, Ustadz," kata Pak Darto dengan suara bergetar. "Indah sudah tahu saya menyelidiki. Dia bahkan mengaku sudah mengambil 3 tumbal. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi lebih kuat dari Bu Sarmina." Pak Ustadz mengangguk perlahan. "Benar, Pak Darto. Dan semakin banyak tumbal, semakin kuat ikatan antara dirinya dan makhluk itu. Jika kuali pesugihan sudah kenyang, dia tak perlu lagi mencari korban karena dia sendiri akan menjadi perantara. Tubuhnya dipakai untuk menjelma iblis itu di dunia." Pak Darto menggertakkan giginya. "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" "Satu-satunya cara adalah menyegel dapur itu dengan ruqyah tanah." "Jelas, Pak Ustaz. Tapi kita harus melakukannya saat makhluk itu sedang aktif, yaitu saat ritual tumbal sedang dilakukan. Biasanya malam Jumat Kliwon. Malam ini, malam hari Jumat Kliwon, warung Rasa Lestari tampak seperti biasa. Ramai, terang, dan dipenuhi suara tawa pengunjung yang menikmati makanan enak tanpa tahu harga di balik kelezatan itu. Tapi di dapur, Indah sedang sendiri. Ia menyalakan dupa dan menutup pintu. Cahaya merah merambat dari tungku ke arah kuali besar. Di dalamnya, air mendidih tak wajar, mengeluarkan uap yang membentuk wajah manusia. Jeritan samar terdengar ratapan para tumbal yang terperangkap. Indah berdiri di depan kuali sambil menutup mata. Bibirnya bergerak membaca mantra dalam bahasa tua yang diajarkan Bu Sarmina melalui mimpi. Tangan kirinya menggenggam gelang rambut dari salah satu korbannya. "Tumbalku malam ini." Pemuda bernama Reza, mahasiswa, anak kos yang sebatang kara. Takkan ada yang mencarinya. "Terimalah, wahai penghuni kuali." Dari kuali itu, lidah api merah menyembur naik. Makhluk hitam bertanduk muncul di balik uap. Lidahnya menjulur panjang, menjilati wajah Indah. Tapi perempuan itu tak takut. Ia justru tersenyum. Di luar warung, Pak Darto dan Pak Ustaz menyelinap lewat gang sempit di belakang warung. Mereka membawa kendi tanah liat berisi air doa
dan 7 lembar kertas bertuliskan ayat pelindung yang akan mereka tanam di 4 penjuru dapur. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sosok yang berdiri di belakang warung. Seperti anak kecil, tubuhnya kotor, matanya kosong, dan wajahnya seperti mayat yang sudah membusuk. Anak itu menunjuk ke arah dapur. Cepat, sebelum dia memakan tubuh Reza, Pak Darto tercekat. Ia tahu anak ini bukan manusia biasa. Mungkin salah satu arwah yang terbunuh di masa Bu Sarmina. Arwah yang masih ingin melihat keadilan ditegakkan. Terima kasih, Nak, bisik Pak Darto. Dalam dapur warung saat Indah hampir menyelesaikan ritual, udara mendadak berubah. Api dalam kuali tiba-tiba menggeser. Makhluk pesugihan mendesis marah. Ada yang mengganggu. Bau doa, bau manusia suci. Indah tersentak. Ia membuka pintu dapur dan berlari ke belakang dan di sanalah ia melihat Pak Darto dan Pak Ustaz berdiri, masing-masing memegang kertas segel dan kendi doa. Kalian, teriak Indah. Indah, hentikan ini. Ini bukan warisan. Ini kutukan, bentak Pak Darto. Indah tertawa sinis. Kutukan? Ini berkah. Aku hidup, kaya, dihormati, dan tidak seperti kalian. Aku tak takut mati. Tiba-tiba, makhluk hitam muncul di belakangnya. Lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kini tak hanya berupa asap tapi padat, penuh sisik dan darah. Ia menatap Pak Darto dan Pak Ustadz dengan amarah menggelegar. Pak Ustadz segera menancapkan kertas segel pertama ke tanah. Tanah berguncang, makhluk itu menjerit keras. Indah menggenggam kepalanya, kesakitan. Pak Darto menancapkan segel kedua. Api dari kuali bergetar, lalu menyembur ke langit-langit. Uap panas membakar meja dan perabot dapur. Pak Ustadz memercikan air doa ke arah kuali. Makhluk itu mundur. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Indah merangkak ke arah kuali, mencoba menutupinya dengan tubuhnya. Jangan, ini milikku, milik keluargaku, teriaknya. Pak Darto menancapkan segel ketiga dan keempat sekaligus, membentuk segitiga pelindung. Kuali itu meledak dengan suara keras. Makhluk pesugihan menjerit panjang sebelum meledak dalam semburan api dan darah hitam. Indah ikut terlempar ke belakang. Tubuhnya terbakar sebagian, lalu pingsan. Beberapa saat kemudian api padam. Dapur hancur. Warung itu kini tinggal puing-puing. Tapi suasananya tenang. Tak ada suara jeritan, tak ada uap panas. Hanya diam. Pak Ustaz memeriksa tubuh Indah. Ia masih hidup tapi dalam keadaan koma. Pak Darto memandangi sisa kuali yang kini jadi besi leleh. Sudah berakhir? Tanya Pak Darto lirih. Pak Ustaz mengangguk. Untuk sekarang, ya. Tapi garis darah itu masih hidup. Jika suatu hari Indah bangun dan hatinya masih gelap, kita harus siap lagi. Pak Darto menatap langit malam. Mudah-mudahan kali ini cukup. Dan dari balik reruntuhan warung, arwah Reni dan anak-anak kecil yang menjadi tumbal muncul sebentar. Mereka tersenyum pada Pak Darto, lalu lenyap, perlahan, tenang, menuju. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam kelam itu. Malam ketika warung Rasa Lestari milik Indah hancur terbakar dari dalam. Malam ketika suara jeritan Roro Tumbal berhenti menggema. Malam ketika Pak Darto dan Pak Ustaz Rohim mempertaruhkan nyawa mereka demi menyegel makhluk pesugihan yang selama puluhan tahun hidup dari darah dan daging manusia. Kini, tanah bekas warung itu telah ditumbuhi ilalang. Tak ada seorang pun yang berani menyentuh atau melewatinya saat malam tiba. Warga menyebutnya tanah makan nyawa. Sekalipun tanah itu strategis, letaknya dekat pasar dan terminal, tak ada yang berani membuka usaha di sana. Seakan tanah itu sudah menyimpan kutukannya sendiri. Namun ketenangan itu hanyalah kabut tipis yang menutupi badai yang akan datang. Di rumah sakit jiwa Margaloyu Indah masih terbaring di bangsal khusus. Sejak malam pembakaran warung, ia tak pernah sadarkan diri. Dokter menyebutnya koma traumatik, tapi perawat yang merawatnya tahu ini bukan sekadar luka jiwa. Setiap malam Jumat, perawat-perawat mendengar suara aneh dari ruangannya. Tangisan, tawa cekikikan, bau darah yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Bahkan pernah, seorang perawat mendapati Indah berdiri di depan kaca, padahal sebelumnya terikat dan tidak bisa bangun. Tapi saat dilihat lagi, ia kembali diranjang. Ada yang bilang, itu hanya mimpi. Tapi para penjaga tahu, sesuatu sedang tumbuh di dalam diri Indah. Dan malam Jumat Kliwon ini adalah malam ke-100 Sehak Ea Koma. Pak Darto dan Pak Ustaz bertemu lagi di sebuah warung kopi sederhana. Pak Darto dan Pak Ustaz Rohim kembali duduk berdua. Rambut mereka makin memutih, wajah mereka makin rentah. Tapi malam ini, wajah mereka tegang, Ustaz. Bisik Pak Darto. Saya dengar kabar dari anak Pak RT Indah. Katanya buka mata. Pak Ustaz terdiam. Saya juga dengar. Bahkan katanya, dia bicara, tapi bahasanya aneh. Bukan bahasa manusia. Pak Darto menatap kosong ke kejauhan.
Saya takut, Ustadz. Jangan-jangan segel kita dulu. Hanya menyegel tempatnya, bukan jiwanya. Pak Ustadz menunduk dalam. Pesugihan itu bukan sekadar perjanjian antara manusia dan setan, tapi darah dan kekuasaan. Dan darah Sarmina masih hidup di tubuh Indah. Malam Jumat Kliwon di Rumah Sakit Margaluyu, badai kecil mengguncang Tegal. Petir menyambar tak henti. Beberapa bangsal mengalami pemadaman listrik. Di lantai 2, di ruangan isolasi nomor 09, Indah membuka matanya perlahan. Pupilnya merah menyala. Senyumnya merekah lebar. Di sekelilingnya, perawat-perawat tertidur semua. Seperti dibungkam kekuatan gaib. Waktunya tiba, bisiknya pelan. Suaranya bercampur dua nada, satu suara perempuan muda, satu lagi suara berat, seperti suara dari perut bumi. Ia bangkit dari ranjang. Tangan-tangannya yang dulu lembut kini bersisik halus. Di telapak tangannya muncul simbol segitiga hitam, tanda pemilik kekuatan lama. Ia berjalan pelan ke jendela dan menatap ke arah barat arah bekas warung Rasa Lestari. Tubuhku sudah cukup kuat, katanya. Aku bukan Indah lagi. Aku penerus. Aku pemilik tubuh dan tanah itu. Pak Darto didatangi mimpi malam itu. Pak Darto tak bisa tidur. Ia baru saja akan memejamkan mata ketika tiba-tiba ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam mimpi. Itu, ia berada di dapur lama Bu Sarmina. Kuali hitam masih menyala. Dan di depannya, berdiri Bu Sarmina dan Indah. Keduanya tersenyum. Ternyata Bapak belum mati juga ya, kata Bu Sarmina dengan nada sinis. Kau pikir kau bisa mengubur kami hanya dengan doa? Indah menambahkan, kita tidak bisa dimusnahkan, Pak. Karena selagi manusia masih rakus, pesugihan akan tetap hidup. Tiba-tiba, dari dalam kuali tenggen-tenggen manusia keluar, meraih tubuh Pak Darto. Ia menjerit dan terbangun dengan napas memburu. Jam dinding menunjukkan jam 3:33. Angka yang tak pernah ia sukai. Kebangkitan Indah keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh Tegal. Indah menghilang. Ia keluar dari Rumah Sakit Margaluyu tanpa jejak. CCTV tidak menangkap apapun. Semua rekaman rusak dan para penjaga tak ingat apapun. Hanya ada satu benda yang tertinggal di ranjangnya. Sebuah kain hitam gosong yang di dalamnya terbungkus sejumput abu dari kuali lama. Dan secari kertas dengan tulisan, warung itu akan berdiri lagi. Tapi kali ini, bukan aku yang butuh tumbal, tapi kota ini. Pak Darto berdiri di depan reruntuhan warung Rasa Lestari yang kini penuh semak dan sampah. Di bawah angin sore, ia merasa tanah ini berdenyut, seolah ada jantung yang berdetak pelan di dalamnya. Ia menatap langit dan berbisik, jika kau kembali, Indah, aku juga belum selesai. Lalu dari kejauhan, suara tawa perempuan terdengar pelan, samar, bercampur suara mendesis. Hei, kita akan bertemu lagi, Pak Darto. 3 bulan setelah hilangnya Indah dari Rumah Sakit Jiwa Margaluyu, warga Tegal perlahan melupakan tragedi warung makan yang pernah menyedot banyak nyawa. Seperti luka lama, perlahan ia mengering, tertutup oleh kesibukan sehari-hari, oleh rutinitas dan kenangan baru. Namun Pak Darto tidak bisa melupakan. Setiap malam Jumat, ia masih duduk di serambi rumahnya sambil memandang ke arah barat, ke tempat di mana warung Rasa Lestari dulu berdiri. Ia membawa tasbih dan membaca doa, berharap tidak ada yang bangkit dari tanah terkutuk itu. Hingga suatu malam, pukul 2:17 dini, hari langit Tegal kembali diguyur hujan deras. Petir menyambar berkali-kali. Angin bertiup begitu kencang, hingga genteng-genteng rumah bergetar. Di Sadit Kota, tepatnya di tanah bekas warung Bu Sarmina, dan Indah terlihat satu tenda kecil berdiri. Tak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Besok paginya, warga dikejutkan dengan warung baru yang muncul seperti sulapan. Warung kopi dan nasi goreng Lestari baru, tertulis di atas spanduk putih dengan tinta merah. Warung itu tampak sederhana, hanya 2 meja plastik dan 1 etalase. Tapi baunya, ya, baunya sama. Aroma nasi goreng yang pernah membuat banyak orang datang dan akhirnya tak pernah pulang. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat sosok perempuan muda berambut panjang berdiri di belakang etalase. Meskipun warung itu belum buka, tak satu pun dari mereka berani menegur. Lalu, malam harinya, orang-orang mulai bermimpi buruk. Mimpi tentang kuali besar, mimpi tentang tangan-tangan yang mendesak dari dalam api, mimpi tentang perempuan yang menangis sambil tertawa. Di rumah Pak Darto tahu ia harus ke sana, tapi tubuhnya sudah rentah. Kakinya gemetar, matanya rabun. Ia bukan lagi penantang yang dulu menyegel kuali setan, tapi ia tahu, jika ia tidak pergi, tak akan ada yang melakukannya. Namun malam itu, saat ia hendak berangkat, seseorang mengetuk pintunya.
Seorang gadis kecil berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia menggenggam sebungkus nasi. "Untuk Bapak," katanya lirih. Kata Bu Indah, "Bapak pasti lapar." Pak Darto menjatuhkan tasbihnya dan dilengget. Terdengar suara tawa yang sangat ia kenal. "Hei, warungnya buka lagi, Pak Darto." "Gelap, tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah pesugihan warung makan Bu Sarmina di Tegal. Kalau kamu mau, cerita ini bisa dikembangkan menjadi seri baru Lestari, Keturunan Darah Hitam, atau prequel Sarmina, Asal-Usul Kuali Kutukan.